Baik, Bang Rasman, apakah Anda melihat tidak akan ada bias hakim ketika atribut keagamaan dibawa ke ruang persidangan? Begini, dari perspektif pikiran saya sebagai seorang lawyer dan sudah sering beracara di pengadilan, secara jujur saya jawab Pak Khairul dengan Bang Egy. Bang Egy kan senior saya, tapi boleh dong berbeda pendapat ya. Bahwa menurut saya itu sangat berpengaruh kepada majelis hakim. Karena ingat, nanti ketika memberikan atau membacakan amar putusan, itu hakim pertama menilai dengan keyakinan. Yang kedua, dari sikap seorang terdakwa. Ingat ya, yang dikomentari oleh Jaksa Agung itu adalah terdakwa. Ya, bukan tersangka. Terdakwa kalimatnya tadi. Kenapa? Karena memang jaksa ini yang hari-hari berurusan dengan persidangan. Dia yang mengetahui kasus dari orang yang dia dampingi, yang dia tuntut sebagai penuntut negara. Nah karena itu maka menurut saya memang sangat tidak tepat. Saya kasih ilustrasi. Kalau orang yang sedang mabuk-mabukan di pinggir jalan, lalu kemudian dia naik sepeda motor, biasanya dia ketabrak, meninggal atau sadar. Biasanya sadar dan dia tahu, oh ternyata saya mabuk. Begitu ya. Nah yang kedua, kalau dia seorang, katakan baru-baru ini, dia pelaku pelecehan seksual. Tindakannya itu kan super biadab. Lalu kemudian dia masuk dengan menggunakan peci, seolah-olah orang yang paling alim, seketika dia berubah. Saya curiga ini ada apa gitu. Jadi yang disampaikan oleh Pak Jaksa Agung itu lebih kepada conditional objektif di proses persidangan. Karena sesungguhnya saya yang sudah pernah juga melihat situasi yang ada di dalam rutan. Ingat ya, ini masih dalam status terdakwa loh. Bukan terpidana. Kalau terpidana tinggalnya di lapas. Ada lembaga pemasyarakatan dibimbing. Mempengaruhi sikap atau atribut, Bang? Ini kan dua hal yang berbeda. Atribut itu akan mempengaruhi majelis. Karena perilaku dia itu super jahat. Lalu kemudian dia berubah membentuk dirinya dengan pakaiannya dan meyakinkan hakim seolah-olah dia orang sudah baik, Bang orang Rasman, sudah sadar. tapi jangan sampai kemudian jadi opini yang beredar adalah hakimnya tidak independensi dong. Ya, kan saya katakan bahwa subjektivitas dan objektivitas proses pemeriksaan di persidangan oleh majelis hakim itu tetap dinilai dari dua sisi, objektif dan subjektif. Pakaian itu menurut saya berpengaruh bagi majelis hakim untuk mengambil putusan. Belum tentu Adinda, begini pendekatannya, coba dengar begini. Iya. Itu kan perspektif apabila hakimnya muslim, dia pakai pakaian muslim. Bentar dulu sebentar. Oke, berpengaruh. Tapi kalau hakimnya non muslim, dia pakai pakaian muslim mungkin lebih dibenci atau bisa juga belum ada penelitian itu. Enggak, kalau begini menurut Bang. saya Izin, belum Bang. ada kategori pasti berpengaruh Begini, Bang. seperti yang disampaikan. Belum begini ada. Bang. Kan kita tidak mempersoalkan muslim non muslim. Tadi sudah diberitahu Ya, juga oleh itu Pak Khairul jangan Anam. diskriminatif. Nah, begini Bang. Abang aja yang selalu sensitif tentang Islamofobia Bang. Kan tidak Bang. Kita Kan belajar, bilang, saya baru kategori baca hukum tadi harus Bang. diskriminatif, Saya jangan baru sampai. baca kitab Injil tadi Bang. Saya belajar Al-Quran, belajar Injil. Yang saya katakan bahwa apa yang dilakukan seorang terdakwa di persidangan dengan membuat pakaian yang menurut saya seolah orang yang sudah bertaubat, padahal ukuran itu nanti ketika dia di dalam baru dia sadar, dia masih dalam proses pemeriksaan kok di persidangan, maka pakaian itu menurut saya, pakailah pakaianmu ketika kamu belum disidangkan. Itu yang benar. Tapi kalau you sehari-hari tidak sama dengan apa yang fakta persidangan dengan pakaian yang norak, lalu kemudian tampil di situ mengambil hati, kan biasa orang menangis Bang. Dia menangis membacakan. Misalnya dia menyampaikan pledoinya, dia menangis. Tapi belum tentu hatinya seperti itu. Karena sedikit sekali orang yang keluar dari tahanan, bahkan menyelesaikan hukuman, hanya sekian persen yang bisa merubah jati dirinya. Begitu mudahnya, Bang, majelis hakim terpengaruh akan tetesan air mata seorang terdakwa di persidangan? Banyak yang terjadi. Banyak yang diciptakan seperti itu. Dan saya melihat bahwa kalau kejaksaan mengatakan you jangan berpenampilan di luar kebiasaan, maka menurut saya hakim harus bertanya juga nanti kepada yang disidangkan itu. Apakah saudara menggunakan pakaian ini sadar bahwa ini ada beban moral yang berat bagi saudara? Dan saudara harus jujur kepada saya sebagai majelis hakim. Itu yang perlu dipertanyakan. Nah kenapa jaksa itu mengatakan tidak elok? Ini pasti data yang sampai ke Jaksa Agung Bang. Nah sekarang Bang Egy nanya, apa landasannya? Landasannya adalah, saya sepakat Pak Kapolri misalnya. Kan beliau sekarang selalu mengusuarakan
apa yang disebut dengan restoratif justice. Jaksa Agung juga. Nah ini bagian dari restoratif justice. Artinya, sudahlah. Kalau kau melakukan kesalahan, maka kau tanggung jawabi kesalahan itu. Perkara kau mau sadar besok, tunggu. Selesai persidangan, kau berubah bertobat kau. Tapi ingat, hanya berapa persen saja yang berubah. Saya amati ya, maaf ya, saya amati. Baru Angelina Sondak tuh yang kelihatan berubah itu. Di luar itu tidak. Saya lihat Nazarudin biasa-biasa aja tuh. Yang lain biasa-biasa saja itu. Terus orang yang di dalam seperti apa? Jadi saya sependapat, kalau jaksa mengatakan Bapak harus berpakaian, kalau Bapak Muslim gunakan yang layak, yang sopan. Kan aturan negara kita kan yang sopan. Berpakaian sopan, sehat, tidak harus berpakaian sebagai seorang muslimah atau sebagai seorang Nasrani dan lain-lain. Tidak. Yang paling penting bagaimana dia menjadi dirinya sendiri. Jadi pakaian menurut saya berdasarkan pengalaman yang saya lihat berpengaruh bagi putusan majelis hakim. Bang Egy.